Iya, siapa yang sudah pernah ketemu dengan Siapa saya? yang udah kenal? Kayaknya belum deh, pada belum ya Mbak Lela? Kalau gitu saya kenalin. Kenal saya Kalau nggak? gitu saya kenalin Oh, ya. kenal. Mas Lasi. Saya kenalin ya. Oh, silakan. Guys, ini Ibu Indari itu adalah salah satu mentor saya dulu kalau dalam menjalankan bisnis saya. Kita sudah komunikasi kerjasama itu udah sejak 2 tahun yang lalu ya Ibu Indari ya. Dari bisnis saya sebelumnya, saya itu sering banget kerjasama dengan Ibu Indari ini untuk bisa membantu saya untuk mengembangkan bisnis saya. Gitu. Ibu Indari tuh ilmunya keren banget ya guys. Pokoknya kalian tuh harus benar-benar mencatat semua apa yang Ibu Indari udah sampaikan hari ini dan kemudian dilakukan. Ini saya lihat, ini tim saya semua. Salam. Nanti kapan-kapan Teh Indari kalau aku ke Bandung kita ketemuan ya Teh Indari ya. Haruslah. Tahu dirimu ke Bandung, aku udah pengen kejar, cuman dirimu selalu sibuk. Iya Teh. Mepet-mepet terus waktunya, tapi nanti insya Allah kalau ini udah lewat, saya ada banyak waktu lagi untuk balik ke Jakarta, kita bisa ketemuan di Bandung untuk garap proyek selanjutnya untuk Aluvia. Ya Teh ya? Iya, siap. Ya. Saya sambil matiin kamera aja ya Teh ya, soalnya lagi mau sambil buka HP yang satu, saya nyimak aja. Silakan. Oke, kita mau mulai jam berapa teman-teman? Kita janjiannya jam 2 pas, tapi ini sudah telat 6 menit. Kalau saya sendiri sebetulnya paling anti telat sebetulnya. Saya selalu pengen on time dan memang seharusnya begitulah karakter seorang leader untuk selalu on time. Ya, atau mau kita mulai saja? Silakan dia oleh moderatornya sambil nunggu yang lain. Bisa di mute dulu semua dia. Mute all aja. Sip. Baik. Silakan moderator. Oh, Mbak Laila, moderatornya. Silakan Mbak Laila, Masya Allah. Silakan, saya menunggumu. Silakan. Masih di mute suaranya. Assalamualaikum, Teteh. Waalaikumsalam. Aduh, perdana nih, Teh, live bareng Teteh. Aduh, deg-degan perdana live bareng Teteh. Gak apa-apa. Dimulai dari yang pertama. Dari yang pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Hari ini bingung Teh. Dimulai nih ada dari timnya Mbak Farida dari Super Team Berlian Aluvia Teh mau minta masukan ya bagaimana cara mengembangkan jaringan itu dari Teteh bisa berbagi ilmu. Ya silakan Teh.
Berarti kalau gitu saya mau minta Mbak Farida dulu dong yang bicara di sini, the berliannya. Silakan Mbak Farida. Bisa sharing sedikit terkait dengan kegiatan kita hari ini sebelum saya mulai terkait dengan pengembangan jaringan. Silakan Mbak Farida. Mbak Farida. Mbak Farida ya kemana ya? Tadi saya lihat kok. Oh ini. Silakan Mbak Farida. Kita kenalan dulu dong. Saya pengen kenalan sama leadernya ini. Ya, leader saya di Inscript, Mbak Dia. Aduh, terima kasih Mbak Dia waktunya. Terima kasih Teteh waktunya. Udah ngizinin saya di sini, ya Allah. Mbak Dia, silakan Mbak Dia. Oke, kalau gitu saya lanjut aja ya teman-teman ya. Saya tadinya pengen kenalan dulu sama the berliannya yaitu Mbak Faridahwati dengan moderatornya, Masya Allah sudah kenalan juga. Dan kalau kita ngomongin tentang bagaimana sih caranya mengembangkan jaringan, yang pertama harus Anda kembangkan adalah diri Anda sendiri dulu. Sudahkah Anda mengembangkan diri sendiri menjadi lebih update, menjadi lebih upgrade, menjadi lebih pembelajar, menjadi lebih tidak baperan, menjadi lebih-lebih yang lainnya sebelum Anda mencari jaringan Anda? Kenapa harus diri sendiri? Karena leader yang baik, dia akan melahirkan leader. Karena leader yang baik dimulai dari cara mengelola diri. Dia bisa diri akan sangat mudah mengelola orang lain, maka akan sangat mudah dia mengembangkan jaringan yang lain. Jadi kalau kita ngomongin tentang mengembangkan jaringan, yang pertama harus dikembangkan adalah diri kita. Ya, apa teh yang harus kita kembangkan di dalam diri kita? Satu, kurangi yang kurang dari diri kita, tambah yang lebih dari diri kita. Tambah value yang kita miliki. Misalnya apa? Ya, kalau misalnya kurangi yang kurang dari diri kita, ternyata kita itu cengeng, mudah nangis. Ternyata kita itu malesan. Ternyata kita itu kemudian, ternyata kita itu cepat marah, ternyata kita itu mudah tersinggung, ternyata kita itu nggak mau belajar. Terus udah gitu kalau kita saja seperti itu, kira-kira gampang nggak sih kita dapetin orang yang lebih keren daripada itu? Tidak bisa. Karena apa? Jaringan kita 100% menduplikasi diri kita. Ya. Jadi nggak bisa teman-teman akan dapatkan orang-orang yang keren kalau teman-teman sendiri tidak mengupgrade diri sendiri supaya menjadi leader yang keren. Ibaratnya begini teman-teman, ketika kita ngomongin tentang jaringan, jaringan itu adalah anak-anak yang tidak kita lahirkan dari rahim kita, tapi bertemu di satu bisnis. Ya. Jadi kita tuh harus jadi ibu. Gimana sih kalau kita jadi ibu? Kita tahu kapan menegur, kita tahu kapan marah sama dia, kita tahu kapan ngelus-ngelus dia, kita tahu kapan mendorong dia. Ketika kita sudah tahu itu, saat kita juga tahu bagaimana kita memperlakukan diri kita, mengelola hati kita, mengelola pikiran kita, mengelola afirmasi kita. Ya. Jadi sepanjang Anda masih memiliki mindset yang negatif, sulit untuk mengembangkan jaringan. Kalaupun jaringan Anda banyak, pasti mati suri. Kenapa? Aura negatif Anda menular. Walaupun tidak Anda sampaikan kepada jaringan Anda, tapi mudah tertancap di hatinya. Karena apa? Ibu. Ya, yang detak jantung anaknya saja, kita tahu loh. Maka ketika teman-teman ingin mengembangkan jaringan, mulai dari kembangkan dulu diri sendiri. Upgrade dulu diri kita. Yang malas jadi pembelajar. Yang baperan mulai lebih tegas. Ya, yang malesan mulai lebih rajin. Yang banyak alasan mulai lemparin alasan-alasan dan kita terus melakukan. Kalau Anda sudah bisa memulai dari diri sendiri, insya Allah pengembangan jaringan itu mudah. Kenapa? Orang mau ngikutin kita karena orang terinspirasi pada kita.
Kenapa anak-anak banyak yang kemudian dia duplikator ibunya banget? Karena ibunya menginspirasi dia. Kalau ibunya tukang nangis, anak tukang nangis. Kalau ibunya pemarah, anak juga pemarah. Kalau ibunya pembelajar, anak pun demikian, suka belajar. Ya. Setelah kita bisa mengelola diri sendiri, mari kita mulai dengan tahapan yang lainnya. Siapakah teh yang akan kita rekrut? Yang kita rekrut adalah mereka yang menjadi cerminan diri kita. Saya ibu rumah tangga, saya pebisnis online, maka saya akan merekrut ibu rumah tangga pebisnis online. Itu adalah cerminan banget diri saya. Sesederhana itu sebetulnya. Setelah itu apa yang harus dilakukan ketika kita mau mengembangkan jaringan? Tambah value Anda. Apa yang membuat dia lebih memilih Anda dibandingkan memilih leader yang lain? Sama-sama kok jualannya Aluvia. Ya, sama-sama kok produknya sama. Tapi apa yang membedakan Anda dengan yang lain? Salah satu contoh. Selama masa pandemi ini, saya bisa merekrut 6.300 pasukan reseller saya, penjual buku. Banyak kok di sana yang mengembangkan penjaringan reseller dan jualan buku banyak. Tapi bagaimana saya bisa melakukan rekrutmen seperti itu? Saya tambah value-nya. Yuk, masuk ke jaringan saya. Tiap hari belajar. Tiap dini hari belajar. 6:30 kita nge-Zoom. Tidak ada sehari pun tanpa ilmu. Saya ajarkan cara follow up. Saya ajarkan Facebook marketing. Saya ajarkan WhatsApp marketing. Itulah value. Nah, kira-kira apa yang Anda akan berikan kepada calon reseller Anda atau jaringan Anda yang membedakan Anda dengan jaringan yang lainnya? Itu yang harus Anda tahu. Ya, kalau tidak ada teh, saya teh nggak tahu ya value-nya apa. Ya kalau begitu siap-siap nggak ada yang mau join. Ya, kalau Anda sendiri juga masih nggak mudeng value apa yang bisa saya berikan untuk orang lain, ya siap-siap nggak ada yang mau ikut. Karena teman-teman percayalah, persoalan untuk membuat reseller Anda produktif jualan bukan persoalan dia join berbayar atau tidak. Tapi persoalan bagaimana Anda mendidik mereka. Persoalan anak Anda berprestasi atau tidak, bukan persoalan dia dikasih apa oleh Anda, tapi bagaimana cara Anda mendidik mereka. 6.300 pasukan saya rata-rata gratisan. Tapi bagaimana mereka kemudian bisa menaikkan omset saya sampai 400% di masa pandemi? Karena saya mendidik mereka. Jadi pada akhirnya membuat jaringan itu sangat tergantung kepada Anda sendiri. Sudah cukup mampukah saya mendidik mereka? Sebelum itu, sudah cukup mampukah saya mendidik diri saya sendiri? Oke. Selanjutnya apa teh? Setelah kita sudah memiliki value. Ya, value-nya apa? Value-nya belajar setiap hari. Lalu setelah itu jelas juga. Ya. Kalau mau belajar tiap hari, belajar apa? Pembinaan seperti apa yang akan kita lakukan kepada mereka? Melalui sarana apa? Saya mengubah dari WhatsApp group kemudian sekarang menjadi Telegram. Karena memang kapasitas untuk anggotanya lebih besar di Telegram. Satu, sarananya. Di mana Anda akan kumpulkan jaringan Anda. Yang kedua, mau ngapain di dalam grup itu kalau mereka sudah join? Kadang-kadang saya kasih video, kadang-kadang saya kasih voice, kadang-kadang saya kasih training berupa teks, kadang-kadang saya pasti foto-foto konyol. Misalnya ada orang yang baru masuk, saya kasih foto, selamat datang. Ketawa tuh yang baru datang. Ini siapa sih? Siapa sih? Fotonya konyol amat. Kemudian ada yang mencapai omsetnya bagus, saya ucapkan pakai foto. Keren. Saya mention orangnya yang omsetnya keren. Ramaikan grupnya, hotkan grupnya, sehingga akhirnya semangat meletup-letup di dalam grup. Karena bisa jadi loh teman-teman, mereka yang kemudian itu di grupnya mati suri, karena dia merasa di grup itu kok sepi ya. Tapi siapa yang kemudian akan menghidupkan grup? Ya kita. Sebagai pemilik grup, sebagai leadernya. Tapi teh gimana ya teh, saya itu ya kalau di grup cuap-cuap sendiri, kayak ngomong sama tembok, ada yang seperti itu?
cuek banget anggota grup saya. Biarin. Yang penting adalah kita tetap semangat. Maka sebagai leader cuma 2 hal yang harus Anda lakukan. Terus rekrut, terus bina. Terus rekrut, terus bina. Terus rekrut, terus bina. Begitu seterusnya. Setelah dibina, dievaluasi. Setelah dievaluasi, disempurnakan lagi langkahnya. Jadi 4 kemudian. Terus rekrut, terus bina, terus evaluasi, terus sempurnakan langkah. Rekrut lagi, bina lagi, evaluasi, sempurnakan langkah lagi. Sehingga akhirnya pasukan Anda semakin banyak. Ya. Saya senang banget kalau diajak ngomong tentang jaringan. Karena apa? Kalau menurut saya, kalau teman-teman sudah mengembangkan jaringan, artinya teman-teman itu lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan bisnis itu, big goal-nya itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Bukan untuk diri sendiri. Bukan lagi ngomongin, saya mau dapat berapa dari Aluvia. Tapi saya bisa menyebarkan berapa banyak perempuan yang bisa berpenghasilan dari Aluvia. Itu yang harus teman-teman camkan di dalam mindset teman-teman. Bahwa bisnis yang saya jalankan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain. Jadi kalau misalnya saya ngomongin tentang jaringan, saya tuh semangat banget. Karena saya mungkin nanti akan melihat Mbak Tia akan merekrut 1.000 orang, Mbak Irmayanti merekrut 1.000 orang, Mbak Alvera merekrut 1.000 orang. Mungkin Mbak Faridah nambah jadi 10.000 orang. Artinya banyak perempuan-perempuan, ribuan perempuan kemudian berpenghasilan dari Aluvia atau dari bisnis apapun. Berkah. Yang kaya bukan cuma Mbak Tia, bukan cuma Mbak Rika, bukan cuma Mbak Ani, bukan cuma Mbak Mimi. Tapi bagaimana kita membentuk kekuatan kaya raya itu ada di semua perempuan. Jadi Khadijah, muslimah kaya. Makanya yang harus saya cetak duluan itu adalah leadernya. Leadernya sudah keren belum? Kalau leadernya sudah keren, gampang untuk bikin orang lain keren. Tapi kalau leadernya juga masih malas-malasan, leadernya juga masih mud-mudan, leadernya juga masih baperan, susahlah membangun jaringan. Ya, jadi lagi-lagi balik lagi ke diri kita. Jangan salahkan siapapun, jangan salahkan jaringan kita, salahkan diri sendiri. Kenapa? Ya, semua teman-teman yang ada di jaringan saya kok mati suri, gue yang salah. Maka perbaiki dulu diri sendiri sebelum kita mengubah orang lain. Ya. Silakan teman-teman, kita hari ini dengan banyak pertanyaan. Silakan bisa acungkan tangan, kemudian juga bisa masuk ke teks untuk bertanya. Ya, sambil bertanya ya, Mbak Farida mungkin sudah siap untuk bertanya atau mungkin sekedar saya pengen kenalan sama Mbak Farida, Masya Allah. Ya, keren sekali itu ya, Mbak Farida. Mbak Faridanya nggak dengar atau gimana ya? Lagi jalan soalnya ya. Mangga, silakan yang mau nanya. Kita memperkaya pertemuan kita hari ini dengan konsep jaringan. Ya, kalau ada masalah di jaringan jangan ragu untuk bertanya. Ya, teman-teman, saya sendiri bagaimana sih saya bisa membuat jaringan saya itu loyal sampai bertahun-tahun, kemudian dia juga tidak pindah ke lain hati. Bahkan banyak jaringan saya yang dia menyetorkan omset target masing-masing, bukan saya yang targetin. Saya targetin 100 juta, dia nyampe 200 juta, 150 juta, saya targetin 10 juta, ada yang nyampe 14 juta, 16 juta, 20 juta. Kok bisa ya? Pasukan saya itu banyak yang kemudian dia over daripada target yang saya berikan. Karena apa coba? Karena motivasi dari dalam dirinya yang terus saya bangun. Bahwa masa depan itu bukan lagi di tangan saya, tapi di tangan kalian masing-masing. Seperti hanya kemudian mereka meniru bagaimana saya bergerak ke sana kemari, gitu kan? Kemudian mereka meniru dia bergerak ke sana kemari. Ketika saya suka baca ini itu, mereka ikut suka baca ini itu. Ketika saya suka belajar, mereka ikut suka belajar di sana dan di sini. Akhirnya apa? Ya kita itu jadi ibu buat mereka. Apa-apa diikutin. Kita tuh jadi punya banyak ekor. Ketika kita sudah memutuskan menjadi seorang leader. Masya Allah ya teman-teman ya. Kita menjadi ibu bagi anak-anak yang tidak kita lahirkan dari rahim kita. Tapi kita bertemu di satu bisnis yang sama. Ya. Oke, silakan. Yang mau nanya, saya sudah 24 menit untuk ngomong di sini. Masa nggak ada yang mau nanya? Mbak Tia mau nanya, Mbak Tia. Serius sekali nih Mbak Tia ya. Oke, Mbak Irmayanti mau nanya.
Atau Mbak Laila sendiri, nggak usah grogi Mbak Laila, semua dimulai dari awal, semua dimulai dari pertama, semua dimulai dari nol. Nggak ada orang hebat itu lahir, kemudian dia langsung hebat, nggak ada. Ya, saya yakin Mbak Mimi juga nggak langsung tiba-tiba hebat, usia 2 tahun jadi leader di Alufea gitu, enggak kan? Semua berproses. Jadi mangga yang mau bertanya, silakan, mumpung saya masih ada di sini. Mbak Tia mau nanya? Suaranya di mute sayang. Suara Mbak Tia masih di mute. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, aku dari jaringannya tim berlian Faridawati. Ya. Ya, aku mau nanya ya Bu, kalau kita prospek kan ya, ini mah langsung intinya aja ya. Ya. Kalau kita ngeprospekin orang, jadi kita udah jadi supaya nggak ada rasa grogi gitu. Maksudnya kita kalau nerangin di HP mah iya ya, maksudnya lancar gitu ya. Masalah MP-nya, masalah apa gitu. Cuman kalau tiba-tiba kita bertemu sama orang itu yang tersebutnya itu ya, yang kita mau prospek, itu kok grogi ya, kayak ngeblur aja gitu. Jadi apa ya, kalau bahasa Sundana mah nggak puguh ngomongnya gitu. Iya, jadi kalau dari HP mah kita walaupun kita telepon langsung gitu ya, kita bisa neranginnya gitu ya. Tapi kalau berhadapan langsung, aku tuh masih grogi gitu Bu. Ya, oke, saya sudah paham. Karena semuanya itu adalah jam terbang. Orang bisa ngomong di depan orang karena dia jam terbangnya juga sering ngomong di depan orang. Orang bisa jadi penulis buku karena dia menulis setiap hari. Ya, orang bisa jadi penyanyi karena dia latihan nyanyi setiap hari. Orang bisa jadi pembicara karena dia bicara setiap hari. Bahkan orang yang bisa bernafas, otomatis bernafas karena sudah biasa setiap hari bernafas. Nggak ada tiba-tiba kita lupa bernafas tuh nggak ada. Kenapa? Pembiasaan. Berarti ketika misalnya kita sekarang masih grogi, terusin aja. Grogi sedikit, grogi lagi, tambah lagi grogi, tapi kemudian langsung memudar seiring dengan jam terbang. Jadi makin sering ketemu sama orang, groginya makin hilang. Makin ketahuan gimana caranya kita ketemu dengan orang yang mungkin ngedengerin kita cuman Ada juga yang mungkin gitu ya Mbak Tia ya gitu. Ada juga yang kayak malahan pegang handphone gitu ya. Nah, itu yang harus kita kemudian temukan. Kalau sama orang yang dia tidak begitu antusias ngelihat kita, harus gimana? Kalau saya ketemu orang yang tidak antusias, kemudian lihat handphone, Mbak, aku tuh kayak dikacangin nih kalau pegang handphone terus Mbaknya. Nggak seru ya ngomong sama aku. Dibaperin sama aku mah. Ya, lambat laun kita jadi terbiasa untuk berbicara dengan berbagai jenis orang. Ya, makanya harus latihan. Ya, mau ngomong kayak gini di Zoom kita nggak ketemu kok, nggak lihat orangnya, cuma lihat di video. Tapi kalau tidak terbiasa, kayak Mbak Lela tadi, mau ngapain ya langsung sembunyi, mau ngapain ya, ini baru pertama. Tapi kalau Mbak Lela bikin lagi Zoom yang kedua, ketiga, keempat, udah hilang tuh. Malah penasaran, pada kemana nih? Ya, latihan kuncinya. Apalagi MLM. Networking marketing. Harus berteman dengan sebanyak-banyaknya orang. Setiap hari itu harus selalu nambah teman. Ya, di masa pandemi kayak gini saya nggak bisa kemana-mana. Biasanya saya kemudian langsung pergi kemana-mana ketemu dengan banyak orang. Sekarang salah satu cara saya untuk bertemu orang ya kayak begini, Zooman aja. Jam 1 saya nge-zoom tadi ada 135 orang. Ya, kemudian nge-zoom lagi hari ini ada 22 orang. Kenalan dengan 140-an orang baru. Saya nggak kemana-mana, cuma di kamar anak saya kok. Tapi saya kenal, saya tahu ini Mbak Farida kayak begini, saya tahu Mbak Ara kayak begini. Kemudian saya Mbak Ani, nggak ada videonya. Ada juga cowoknya, Pak Haris di sini. Wah, Mbak Farida lagi ngumpul kayaknya ya sama teman-temannya. Ya, nggak kemana-mana, latihan. Ya, bahkan saya men-challenge diri saya bisa 1000 jam nge-zoom. 1000 zoom. Selama masa pandemi. Dan sekarang saya sudah melakukan masa pandemi ini nge-zoom sampai hampir 100.
Latihan. Jadi Mbak Tia terus berlatih. Temui orang-orang baru, grogi sedikit nggak apa-apa. Malah bisa bilang gini, Mbak sorry ya aku grogi, aku tuh jarang ketemu orang. Nanti orang yang ada di depannya malah gemes sama Mbak Tia. Nggak apa-apa Mbak Tia, nggak apa-apa, grogi dikit juga nggak apa-apa. Nanti juga closing sama saya katanya. Aduh asik banget ya. Oke. Kemudian Teh, gimana caranya, bagaimana kita membangun motivasi diri yang kadang timbul tenggelam? Makanya motivasi itu harus di dalam diri Anda sendiri, bukan karena orang lain. Mau orang lain ngomong kita seperti apa, kalau motivasi diri kita kuat, nggak peduli. Yang membuat motivasi kita turun itu adalah karena kita mengizinkan orang lain untuk mengejek kita, menghina kita, merendahkan kita, baru motivasi kita turun. Tapi kita yang mengizinkan. Maka ketika kita motivasi dirinya naik turun, maka bagaimana mungkin Anda bisa memotivasi orang lain kalau begitu? Sedangkan Anda sebagai leader saja motivasinya masih naik turun. Ya, makanya mungkin itu alasan jaringan Anda tidak kuat dan juga omset Anda segitu-gitu aja. Lawang motivasinya aja masih naik turun. Makanya ketika motivasinya lagi turun, tanyakan pada diri sendiri, kenapa sih gue motivasinya harus turun? Bukannya gue juga pengen menjadi leader yang hebat? Sana, keluar motivasi yang jelek. Sini, masuk motivasi yang bagus. Self-talk pada diri sendiri. Kita hanya membicarakan hal-hal yang positif di dalam pikiran kita, di dalam akal kita, di dalam hati kita. Ya, sehingga akhirnya motivasinya selalu meninggi, selalu meningkat. Ini kan ngomongin tentang pengembangan jaringan. Ya, bagaimana bisa mengembangkan jaringan sedangkan leadernya motivasinya naik turun? Ya nggak bisa lah. Lawang leader itu ditiru kok sama resellernya, sama jaringannya. Karena leader itu adalah ibu bagi anak-anaknya. Anak-anak yang tidak dilahirkan dari rahimnya, tapi bertemu dalam satu bisnis yang sama. Ya. Gitu teman-teman. Ya. Silakan Mbak Farida, saya rindu suaranya. Saya pengen dengar Mbak Farida ngomong. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kita baru ketemu sekarang ya Mbak Farida. Silakan Mbak Farida. Voice-nya dibuka dulu Mbak. Masih di mute. Oke. Hai Mbak, salam kenal. Hai. Kita lagi rame banget loh di sini. Ya. Lagi rame banget. Masya Allah, lagi pada ngumpul ya. Iya, jadi pengen menyaksikan Mbak juga sambil apa ya? Saya lagi sambil prospek. Jadi mungkin semua tim mudah-mudahan bisa ngegas lagi Mbak. Terkadang ya itu gimana menumbuhkan rasa leader di diri seseorang itu Mbak. Padahal apa ya, kita sudah menyontohkan kita tuh harus seperti ini, yuk bangun gitu. Mental leader itu susah sekali bagi orang yang ingin maju gitu. Oke. Kebanyakan gitu, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, coba dulu, nah udah digituin ya, tapi tetap aja masih ada Mbak. Oke, Mbak Farida, betul. Karena perempuan itu memang cenderung baperan, cenderung pakai perasaan, cenderung mudah tersinggung, cenderung mudah untuk down. Karena yang dipakai itu perasaan. Makanya saya sering bilang kepada para perempuan, kalau Anda mau sukses di bisnis, jadilah setengah laki-laki. Kok bisa jadi setengah laki-laki? Apa itu tidak menyalahi aturan? Tidak. Jadi setengah laki-laki itu adalah laki-laki selalu pakai akal, bukan pakai hati, bukan pakai perasaan. Kalau Anda mau jadi leader yang keren, jangan mudah baperan, pakai akal. Ya, untuk leader-leader yang mudah sekali cengeng, mudah sekali kacau hatinya, mudah sekali turun motivasinya, ya dia adalah perempuan banget dan tidak akan bisa sukses. Ya, jarang sekali teman-teman di Indonesia sendiri, bahkan di luar negeri, jarang perempuan bisa jadi pemimpin. Kenapa? Karena baperannya akut. Tetapi kalau teman-teman lihat pemimpin-pemimpin yang kemudian dia adalah pemimpin dari jaringan perempuan, teman-teman bisa lihat dia perempuan yang beda. Pasti kelihatan strongnya. Ya,
Jadi kalau teman-teman mau sukses jadi leader, jadilah setengah laki-laki. Gunakan perasaan boleh, tapi juga gunakan akal. Contoh kayak gini, kalau teman-teman lagi wapri jaringan Anda, kemudian dia cuma read aja, kalau perempuan, oh mungkin dia marah ya sama aku, baper. Tapi kalau laki-laki, dia nggak bakalan begitu. Kalau laki-laki dia akan gini, oh mungkin dia lagi sibuk. Itulah bedanya laki-laki dan perempuan. Perempuan terlalu sungkan, terlalu takut, terlalu khawatir mengalami kegagalan. Kalau laki-laki, aduh gagal mah biarinlah ongkos belajar. Itulah bedanya perempuan dan laki-laki. Maka kalau Anda mau sukses di jaringan, Anda mau mengembangkan jaringan, jadilah setengah laki-laki. Yang tahu kapan Anda bersikap tegas, tahu kapan Anda memanja-manjakan, gitu, tahu kapan Anda mendorong, bahkan tahu kapan Anda memberikan punishment kepada jaringan Anda. Jaringan Anda perempuan semua, jangan dimanjain. Tanyain sama dia, saya keras banget sama semua leader saya. Ya. Karena apa? Saya mau mendorong leader saya itu untuk mandiri. Bukan orang yang manja, yang dikit-dikit nyusul sama ibunya, enggak. Ya. Kayak gitu. 7 menitan lagi loh Zoom-nya kita loh. Udah diingetin sama Mbak Dia ini. Oke, ada yang mau nanya lagi silakan. Silakan yang mau nanya. Itu yang sebelahnya Mbak Farida mau nanya gimana? Rame banget di sana. Silakan acungkan tangan yang mau nanya, kita cuma 5 menit lagi. Oke, kalau begitu cukup 5 menit lagi, silakan Oke, Mbak Reni Rahayu mau nanya, silakan. Suaranya kecil banget, Mbak. Dia baik. Halo, assalamualaikum. Ya, suaranya dia mungkin bisa mute all dulu sampai kedengeran suaranya Mbak Reni. Sebelah aja, Put. Nanti di Silakan Mbak Reni. Iya, halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, begini Bu, saya mau tanya. Nah, gimana triknya atau bahasanya kalau kita mau mengajak seseorang untuk join ke Aluvia, sedangkan dia itu udah terlebih dahulu join ke produk kosmetik lain. Oke. Bahasanya gimana gitu? Yang Ya. tepat, karena sejauh ini yang saya lakukan, tapi mereka jawabnya udah terlanjur join di ini loh gitu. Ya. Nah, jadi kira-kira gimana bahasanya Bu yang tepat biar mereka bisa ikut join ke Aluvia? Terima kasih Ibu. Oke. Gimana sih caranya saya bisa jualan cepat? Gimana sih saya supaya bisa langsung rekrut? Gimana sih caranya saya bisa langsung closing? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang instan. Pertanyaannya adalah yang pengen cepat. Padahal tidak ada yang instan di dunia ini selain Indomie. Karir Anda, jenjang Anda, level Anda, itu harus dibangun. Pertama adalah networking seluas-luasnya. Jangan dulu tawarin, inilah jeleknya MLM. Ya, MLM itu begitu tahu ada orang baru langsung ditawarin, mau join MLM, keren loh, langsung dapat bonusnya. Itu yang bikin MLM jelek. Padahal sebetulnya ketika kita ngomongin tentang MLM, itu tetap butuh kesabaran untuk membangun itu. Yang harus Anda lakukan sekarang Mbak Reni adalah setiap hari nambah 50 teman baru. Jalin pertemanan yang asik dengan 50 orang baru. Bikin storytelling yang keren tentang Aluvia ya. Bikin orang terinspirasi pada Anda, orang-orang baru itu. Maka sudah pasti, walaupun dia kemudian sudah berbisnis dengan bisnis yang lain, dia kemudian, ih kok keren ya leader yang itu ya, aku jadi pengen ikut. Dia nyodorin diri sendiri, ya. Bukan lagi kita ngejar-ngejar dia, tapi kita dikejar-kejar. Karena apa? Networking kita is a biggest of networking. Ini yang saya lakukan juga teman-teman. Apakah kemudian saya langsung jualan buku gitu? Saya langsung jualan training? Enggak.
Yang saya lakukan adalah merawat networking, menambah networking. Saya tidak kenal dengan teman-teman di sini, tapi saya mau untuk berbicara di sini sebagai salah satu cara untuk menyebarkan manfaat. Setiap pagi saya nge-Zoom sampai 5 kali. Jam 1 dan jam 2 siang saya nge-Zoom dengan leader-leader, bukan cuma Aluvia, dengan MCI, dengan Jafra, dengan Oriflame, dengan Tiga Raksa, dengan semua leader-leader di seluruh Indonesia. Cuman untuk apa? The biggest of networking. Supaya saya punya banyak orang baru yang kenal saya dan kemudian dia bisa menjadi pelanggan saya. Tapi yang pertama bukan pelanggan dulu, kenal dulu, dekat dulu, percaya dulu. Tapi apa yang terjadi teman-teman dengan the biggest of networking ini? Selesai saya nge-Zoom, saya cuma bilang gini, oke, gitu ya. Kalau teman-teman masih kurang puas dengan Zoom saya, ada kok buku saya. Nah, judulnya itu adalah Jadi Leader yang di Uber-Uber. Teman-teman boleh pesan ya. Sekali pesan itu leader itu bukan 1-2, Bu. Puluhan paket, ratusan paket. Padahal orang yang baru kenal. Jadi tugas Anda adalah the biggest of networking. Setiap hari tambah terus teman baru. Dan buat mereka terinspirasi pada Anda sebagai seorang leader di Aluvia. Ya, kalau Anda memaksakan dari awal untuk dia join dengan Anda, dia tidak trust dengan Anda, akhirnya dia ilfeel pada Anda. Dijauhin kita karena takut takut diminta join. Kadang ada yang join tapi karena nggak enak, ditagihin mulu. Awas tuh, ada loh yang mereka akhirnya join karena nggak enak sama kita. Karena sering ditagihin mulu. Maka yang paling penting adalah seberapa luas sih? Teman Anda yang asalnya 100, jadi 1000, jadi 10.000, jadi 200.000. Dan dari situ akhirnya closingan Anda pun akan bertambah. Jadi nafsu closingnya dikeluarkan, yang harus dilakukan adalah nafsu networking. Paham ya teman-teman ya? Ya, jangan sampai baru satu kali reuni sama teman, sudah mulai bawa aplikasi form suruh mereka isi. Udah gitu Anda nggak bakalan diundang lagi untuk reuni. Ya, bikin orang happy dulu dong ketemu sama Anda. Ih seru ya kayaknya ya, itu Mbak Reni ya, kok kayaknya jadi seru ya. Dulu waktu SMP nggak kayak gitu kok, waktu SMA nggak kayak gitu. Tapi sekarang dia jalanin bisnis, Aluvia kayaknya jadi keren. Aku jadi pengen deh jadi jaringannya. Dia yang kemudian nyodorin diri. Terinspirasi sama kita. Bukan kita yang ngejar-ngejar dia, sampai dia ngumpet entah mau ngumpet di mana. Paham ya? The biggest networking. Yang pertama adalah perbanyak dulu jumlah networking Anda. Punya target. Target saya 1 hari itu ketemu dengan 200 orang baru. Hanya melalui Zoom saja. Artinya dalam 1 bulan saya ketemu dengan 6.000 orang baru. Itu udah kayak menemukan ladang yang tandus, kemudian kita pupuk, kita airi, kita gemburkan, kemudian baru kita panen. Setuju teman-teman? Sudah mulai berubah ya mindsetnya. Jangan kejar-kejar orang, bikin orang ngejar-ngejar kita. Setuju? Oke. Demikian dari saya Mbak Laila. Silakan mulai diresumekan oleh teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman punya punya satu tekad baru bahwa resesi jangan sampai membuat seret rejeki. Ya salah satunya adalah dengan silaturahmi seperti ini. Masya Allah. Dan kalau teman-teman memang mau belajar lebih banyak bagaimana menjadi leader, nanti akan di-share oleh Mbak Laila sama Mbak Dia Oktivita juga, kita punya paket jadi leader yang di Uber-Uber. Gimana caranya teman bisa menemukan reseller-reseller yang bukan kita yang nguber-nguber dia, tapi dia yang nguber-nguber kita. Masya Allah. Itu saja barangkali dari saya teman-teman. Silahkan Mbak Laila. Insya Allah. Terima kasih Teteh untuk sharingnya hari ini. Banyak banget ini ilmunya, daging semua Teh. Jadi garis besarnya itu cara mengembangkan jaringan itu ya kembangan diri kita sendiri dulu ya Teh ya. Baru kita kembangin baru tim maksudnya gitu. Terus selanjutnya siapa yang akan kita rekrut? Ya cerminan diri kita sendiri gitu ya Teh ya. Ya. Yang selanjutnya itu tambah value. Value-nya kita itu apa? Maksudnya. Yep. Ya. Selanjutnya ramaikan grup di Teh.
Biasa kalau saya pribadi kadang kalau di grup itu ya itu kita udah cuap-cuap ya hampir mati suri. Itu yang harus dikembangin, dicari lagi, digali lagi ilmunya. Ya, Mbak. Baik, itu saja barangkali dari saya. Terima kasih teman-teman semua, Masya Allah. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama, kita bisa lanjut lagi untuk pertemuan selanjutnya. Kalau dengan Bu Mimi itu saya sudah 2 kali melakukan pertemuan secara offline, belajar public speaking, belajar bagaimana naik level dan lain-lain. Dan Bu Mimi ini luar biasa banget, sahabat saya, teman untuk brainstorming. Mudah-mudahan kita juga jadi sahabat baik dan jadi tetangga di surga. Masya Allah. Ayo kita jadi Khadijah Indonesia, jadi muslimah kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih.